Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, namun ketika pasukan sekutu dan Nica telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nica. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Battle melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pertempuran Surabaya. Tentara Inggris mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Selain tentara Inggris, tentara Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA juga ikut membonceng mendarat di Surabaya. Pada awal kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun mereka juga punya maksud tersembunyi membantu Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya dipicu insiden Hotel Yamato. Saat itu, tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya. Presiden Sudirman bersama Sidik dan Haryono bertemu dengan tentara Belanda di Hotel Yamato dan meminta mereka menurunkan bendera berwarna merah putih biru itu. Namun mereka menolak permintaan itu. Sudirman dan Haryono berhasil keluar Hotel Yamato. Haryono dan seorang pemuda bernama Kusno Wibowo memutuskan untuk memanjat ke puncak Hotel Yamato. Mereka pun merobek warna biru di bendera Belanda sehingga menjadi bendera berwarna merah putih. Sejak peristiwa itu, suasana pun mulai memanas antara tentara Indonesia, Nica dan Inggris. Selang beberapa waktu, Komandan Militer Inggris Jenderal Malaby tewas saat melewati Jembatan Merah. Kematian Malaby membuat tentara Inggris marah besar. Robert Manchard yang menggantikan posisi Malaby mengeluarkan ultimatum bahwa pada 10 November 1945 Indonesia harus menyerahkan semua persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Ultimatum itu tidak membuat tentara dan masyarakat Surabaya takut. Tentara dan arek-arek Surabaya justru siap berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo membakar semangat para pejuang. Merdeka atau mati, teriak Bung Tomo. Pada pukul 06.00 pagi tanggal 10 November, Inggris melancarkan serangan. Peperangan pun terjadi, ribuan pejuang Indonesia meninggal dunia. Indonesia kalah dalam perang ini. Meskipun kalah,
Perlawanan ini dianggap berhasil memukul tentara Inggris dan mendapatkan perhatian internasional. Indonesia tetap berhasil mempertahankan kemerdekaan. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut.